Kenaifan bintang Emon digunakan kadrun buat serang pemerintah. Artikel ini ditulis oleh Manuel Mawengkang untuk siwar.com. Siapa sih yang tidak kenal bintang Emon? Saya juga gak kenal, tapi sejak videonya viral, saya baru tahu bahwa orang ini ternyata merupakan komika alias pelasak yang sering muncul di televisi sebagai stand-up komedian alias tukang lucu sambil berdiri. Bintang Emon ini bukan orang bodoh. Buktinya dia bisa jadi orang yang lucu dengan cerdas dan membawa banyak orang tertawa terbahak-bahak. Usianya masih kecil, belum tembus kepala 3, tapi pemikirannya kritis dan bisa membawakan pesan humor yang lucu. Menonton video pembahasan Ade Armando mengenai bintang Emon membuat saya tertarik untuk mengulasnya. Ade Armando adalah seorang dosen yang memahami pola komunikasi dan cara politik seseorang. Dan saya belajar banyak dari beliau lewat video singkat yang durasinya 8 menit itu. Ade Armando menduga bahwa ada orang-orang yang ada di belakang ini untuk menggoreng isu-isu yang diangkat oleh bintang Emon dengan kenaifan yang dia munculkan. Ade Armando melihat bahwa keberadaan bintang Emon ini ibarat seorang anak muda polos yang tidak memiliki visi politik apapun. Ia merasa tuntutan jaksa kepada Novel Baswedan yang hanya 1 tahun itu nggak adil. Jaksa yang menuntut pun juga pernah menjadi pihak penuntut Ahok selama 1 tahun. Nah, dari keberadaan ini, saya nggak mau ngomong panjang lebar karena memang sudah dibahas beberapa penulis lainnya. Siapa jaksa itu? Latar belakangnya apa? Simpatisan 212? Atau apapun itu, sudah dibahas dengan kupas tuntas oleh para penulis Siward yang mantap dan memiliki daya analisis yang sangat kuat. Kali ini saya akan berfokus saja pada misi pemanfaatan video bintang Emon. Bintang Emon ini sasaran empuk. Kenaifan yang ia miliki dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang memang jelas-jelas memiliki visi politik tertentu. Bahkan diviralkan oleh artis, pembawa acara, dan berbagai politisi yang ingin Jokowi dimaksulkan dengan segera karena kebaikannya. Memanfaatkan bintang Emon sebagai peluru yang menghantam ke pemerintah adalah tindakan yang paling licik. Padahal kalau kita belajar sistem hukum negara ini, Jokowi adalah perwakilan dari lembaga eksekutif negara yang bertugas untuk menjalankan roda pemerintahan. Mengenai kasus hukum, eksekutif hanya bisa memberikan masukan kepada lembaga yudikatif. Jadi kalau sudah masuk ranah hukum, sebenarnya para kadal gurun ini tidak bisa lagi menyerang Jokowi. Tapi banyak sekali yang mengatakan dan membawa berita bahwa keberadaan demokrasi di Indonesia masuk dalam tahap kritis. Sepertinya memang ada agenda-agenda busuk yang berencana untuk memazulkan Jokowi. Banyak sekali yang membawa segalanya ke Jokowi. Bahkan banyak sekali artis dan politisi yang memberikan dukungan kepada bintang Emon setelah ia difitnah pakai narkoba. Dan setelah dibongkar, akun yang memulai fitnahan kepada bintang Emon hanya 3 akun bodong. Dan followersnya ada yang 0 dan hanya 5. Dari sini kita bisa tahu bahwa memang ada orang yang sengaja menggunakan akun itu untuk menghancurkan pemerintah. Tapi lucunya lagi nih, ada buzzer-buzzer pendukung Baswedan ini mengatakan bahwa ini merupakan ulah intelijen nasional untuk membungkam bintang Emon. Bagi saya, itu adalah alasan tertolol yang pernah saya dengar dan saya tidak pernah pahami. Selama ini kita tahu bahwa kebebasan berpendapat itu dijamin oleh konstitusi. Asalkan bukan hoax di sana, kita bisa berekspresi. Bintang Emon pun tidak diapa-apakan oleh pemerintah. Dia tidak diculik atau tidak hilang seperti era Orde Baru. Tapi lucunya, bintang Emon mendapatkan ancaman. Ancaman dari siapa? Ancaman dari pemerintah. Ya enggak lah, saat ini kebencian kepada Jokowi dan pemerintah beredar di mana-mana. Jadi buat apa pemerintah represif terhadap bintang Emon? Adanya malah pemerintah rugi. Penggoreng dan penggarong kasus si bintang Emon ini adalah tokoh besar yang tidak suka sama Jokowi. Ada yang sampai bahkan datang ke Singapura untuk wawancara sama Novel. Dia yang membela bintang Emon. Padahal seharusnya dia tahu bahwa yang main ini bukanlah pemerintah, tapi kaum mereka sendiri. Semoga saja dengan ulasan ini, para pemirsa bisa memahami bahwa jangan sampai kita jadi seperti bintang Emon. Ketulusannya malah membuatnya jadi kambing congek. Kasihan bintang Emon, dijadikan umpan, digigit oleh monster. Nah, begitulah kura-kura. Bagaimana dengan Anda?